Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvie Nurjana NIM T 2018-1098 akan menampilkan video pembelajaran fikih di madrasah bab puasa. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini ilmunya dapat bermanfaat dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita menginjak pada materi, Ibu Guru absen dulu ya. Mbak Misha hadir, Mbak hadir, Mas Dafa kemana ya? Kok nggak ada ya? Tidak ada guru izin. Oh izin, oke nanti Ibu tulis ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang bab apa? Ayo kan minggu lalu Ibu udah memberi sudah mengasih tahu akan membahas mengenai apa? Mengenai puasa. Pinter, masih ingat semuanya. Jadi kita akan membahas mengenai puasa. Tepat pada hari ini kita ada di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Jadi anak-anak sekarang puasa atau tidak? Puasa. Pinter. Kalau berpuasa berarti tahu dong artinya puasa itu apa? Artinya menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Pinter. Jadi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sudah dijelaskan tujuan berpuasa adalah takwa yang bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kama kutiba alaikumus shiyamu, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi puasa itu bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan kita, menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun-rukun berpuasa itu ada dua. Yang pertama yaitu menahan diri dari segala hal seperti makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua yaitu niat. Niat adalah tekad yang kuat dari kita ketika kita melakukan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam berpuasa. Jadi puasa itu terbagi menjadi 4. Pinter. Ada puasa fardu, di mana puasa ini memang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan dan puasa mengqadha. Puasa mengqadha ini yaitu ketika orang-orang tidak melakukan puasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i. Yang kedua yaitu puasa wajib. Di sini puasa wajib muncul ketika anak-anak memiliki niat, seperti contohnya Mbak Misha ya, nanti ya kalau aku, ya Allah nanti kalau aku lulus dengan nilai
tertinggi aku mau puasa 20 hari. Nah, maka Mbak Meisya wajib untuk melakukan puasa 20 hari ketika keinginannya terwujud. Yang ketiga yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat apa-apa, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Arafah, puasa di bulan Muharram. Yang keempat yaitu puasa yang diharamkan, yaitu apabila dilakukan akan mendapat dosa. Puasanya itu puasa di hari raya, puasa di hari tasyrik seperti pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Nah, sebelum kita memulai melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa anak-anak tadi malam berniat untuk berpuasa? Ya. Bagaimana niat berpuasa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Nah, pintar banget. Itu tadi niat berpuasa. Nah, sunnah-sunnah saat berpuasa itu yang pertama yaitu menyegerakan berbuka. Yang kedua yaitu berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma, karena kita di Indonesia mungkin jauh ya yang mau ke pasar beli kurma, jadi bisa diganti dengan teh manis. Yang kedua yaitu yang ketiga yaitu makan sahur, dan yang terakhir yaitu mengakhirkan saat sahur. Jadi sahurnya bukan jam 1, jam 2, tapi mepet-mepet subuh seperti setengah 4, kan subuhnya kan jam 4 ya. Nah, yang selanjutnya yaitu hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang diperbolehkan seperti apa, Bu? Seperti pada saat berpuasa kita memakai wangi-wangian, memakai parfum, itu tidak apa-apa. Mencium bau harum tidak apa-apa. Terus kan kalau mencium bau harum, masa bau harum ditutup berpuasa, soalnya kan ya enggak apa-apa. Jadi yang selanjutnya yaitu diinfus. Ketika sakit kan pastinya kalau ada memang dibutuhkan dan diperlukan harus diinfus, maka tidak apa-apa diinfus dan melanjutkan puasanya kalau kuat. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang dimakruhkan. Kalau dimakruhkan itu lebih baik dihindari ya, tidak dilakukan, seperti mencicipi makanan. Yang selanjutnya yaitu berkumur secara berlebihan. Kan mau wudhu berkumur dulu, berkumurnya 1 jam agar hausnya hilang, itu tidak boleh ya. Nah, hikmah puasa ditinjau dari pendidikan. Hikmah puasa itu maksudnya yaitu hal positif yang dapat kita terima saat kita berpuasa, seperti melatih kejujuran, kedisiplinan, mendidik kesabaran, dan Allah juga memperbolehkan orang sakit atau orang yang berpergian jauh untuk berbuka puasa lebih dahulu. Seperti ketika Mbak Misca berpuasa pada jam 1 sudah terasa perutnya. Nah, pada saat itu Mbak Meisya dilatih untuk bersabar, untuk menahan diri. Nah, pada malam contohnya Mbak siapa? Mbak Zulfa pada jam 3:30 dibangunin sama ibunya, ayo Mbak Zulfa bangun, sahur gitu. Mbak Zulfanya ngantuk. Nah, di saat itu Mbak Zulfa akan dilatih untuk disiplin, yaitu melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Nah, puasa Ramadan itu sudah tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 108
83 sampai 185. Nah, hadis-hadis Nabi yang membahas mengenai puasa itu ada beberapa. Yang pertama yaitu barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Subhanallah sekali ya. Ketika kita berpuasa dan dengan niat yang tulus, maka Allah akan memberi pahala dan juga akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa seperti apa, Bu Guru? Dosa-dosa seperti saat kita berantem sama teman, itu kan nggak boleh. Saat kita jahit, itu kan dosa, nggak boleh. Jadi kita akan diampuni ketika kita berpuasa dengan niat yang tulus. Hadis lain yang Nabi Muhammad SAW katakan seperti, barang siapa yang berpuasa melakukan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, sholat malam di bulan Ramadan itu apa sih anak-anak? Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Nah, dan sholat tarawih. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada beberapa. Yang pertama apa? Ayo, siapa yang tahu? Makan dan minum. Yang kedua yaitu muntah dengan sengaja. Yang ketiga yaitu murtad atau tidak mempercayai lagi kepada Allah, tidak beriman lagi kepada Allah, keluar dari agama Islam. Nah, yang terakhir yaitu niat berbuka, seperti masih jam 2 siang, Mbak Zulfa, kok lama banget ya nggak buka-buka, aku mau buka sekarang guys. Nah, pada saat itulah Mbak Zulfa tahu puasanya. Nah, itu tadi penjelasannya Ibu Guru berikan. Apabila ada pertanyaan, Ibu silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan mulai pada sesi selanjutnya, yaitu kita akan belajar dan bermain. Nah, anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada, berarti langsung saja ya kita melakukan belajar dan bermain. Di sini kita akan belajar, kita akan bermain, tapi kita juga akan belajar. Jadi anak-anak harus melakukannya dengan sepenuh hati dan benar-benar ya, karena nanti akan Ibu Guru nilai. Oke? Nah, ini dia kita akan belajar dan bermain. Ini adalah ulat tangga big, yaitu ulat tangga besar. Nah, nanti pionnya kalian sendiri di setiap kota nanti akan bermain. Ada soal. Jadi cara bermainnya nanti kalian siapa yang main dulu nanti shoot ya. Nanti yang menang akan main dulu, lalu melemparkan batu. Setelah itu kalian akan mengikuti nomor dari batu itu. Lalu kalau ada pertanyaan ya dijawab. Nanti akan Ibu Guru nilai ya. Ayo sekarang shoot dulu. Nah, Mbak Zulfa dulu ya. Ayo dilempar batunya. Nomor 5. Nah, baca pertanyaannya. Manfaat berpuasa adalah melatih kesabaran, jujur dan Lalu Mbak Isa, ayo sekarang yang lempar batu. Nomor 2. siapa yang memerintahkan berpuasa? Siapa yang memerintahkan berpuasa? Bentar, ayo Mbak, kita main 2 kali saja ya. Ayo Mbak, tetap di tempatnya. Mbak, tetap di tempatnya.
pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu dari pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat anak-anak terapkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja dari guru. Mari kita membaca doa ulang. Berdoa mulai. Apabila ada salah kata dari guru, Bu Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi video dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, itu bentuk dari ketidaksengajaan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.